Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allati la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Dr. Dodi Hartanto MPD, Wakil Dekan FKIP Universitas Ahmad Dahlan. Terima kasih sudah memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi acara pelatihan penulisan artikel ilmiah PPKN pada hari ini. Yang kami hormati Ketua Program Studi PPKN Universitas Buana Perjuangan Karawang, Bapak Yogi Nugraha MPD. Yang kami hormati Ibu Indriana Dwi Mustikarini SH MH, Kaprodi PPKN Universitas PGRI Madiun atau Unipma. Salam kenal Ibu. Ya. Kemudian Bapak Ibu dosen di program studi PPKN baik UAD, UBP Karawang dan Unipma. Para peserta, para mahasiswa yang kami banggakan, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini, di hari yang istimewa ini, di hari Jumat, kita bisa berkumpul, bersilaturahim sekalipun secara virtual. Kita bertatap maya dalam pelaksanaan serial pelatihan mahasiswa PPKN. Untuk seri ini kita laksanakan seri pelatihan penulisan artikel ilmiah. Mungkin nanti ke depan Bu Indri kemudian Pak Yogi kita bisa kembangkan seri-seri pelatihan yang lainnya selain pelatihan penulisan artikel ilmiah. Siap Pak, siap. Ya, sebagaimana kita rancang di awal bahwa pelatihan ini adalah salah satu dari implementasi kerjasama kita, UAD dengan UBP, kemudian UAD dengan Unipma, yang naskah kerjasamanya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ya bisa kita selesaikan. Nah, kemudian para peserta ini yang hadir, insya Allah ini dari 3 perguruan tinggi, UAD, UBP, dan Unipma, gitu ya. Ini adalah seri pertama. Mudah-mudahan tadi seperti disampaikan oleh Pak Trisna, di seri kedua tentang penulisan artikel ilmiah tanggal 22 Desember. Kemudian seri ketiga tanggal 28 Desember tentang teknik sitasi, penelusuran referensi, dan submit artikel di jurnal. Mudah-mudahan juga dapat diikuti secara penuh gitu ya, sehingga hasil dari pelatihan ini menjadi utuh gitu ya, kita terima. Baik Bapak Ibu hadirin, para peserta yang berbahagia, saya kebagian untuk mengawali materi pelatihan ini. Tadi disampaikan bukan materi yang sifatnya teknis ya, tetapi materi yang berkaitan dengan memahami kembali, kalau saya sebut memahami kembali tentang pendidikan kewarganegaraan. Mohon izin saya berbagi tayangan. Nah, baik. Di pelatihan penulisan artikel ilmiah PPKN ini, saya kebagian yang pertama. Tadi sudah dikenalkan nama lengkap Dik-Dik Bahyaki Arif. Kenapa Dik-Dik ya, karena tadi belum dikenalkan, saya orang Garut ya, orang Jawa Barat yang kebetulan sekarang domisili di Yogyakarta. Kemudian nanti seri kedua dan seri ketiga akan disampaikan berturut-turut oleh Pak Yogi dan Pak Yoga ya. Pak Yogi dan Pak Yoga, tapi kok satu lagi Dik-Dik gitu ya, nggak jadi masalah. Yogi, Yoga, Dik-Dik gitu ya.
Oke, saya kebagian materi tentang isu-isu mutakhir pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, sengaja kata Pancasilanya saya beri tanda kurung ya, karena nanti akan ada istilah-istilah yang saling bertukar pakai antara PPKN dengan PKN, gitu ya. Oke, tentang isu-isu mutakhir PPKN ini ada 3 bagian besar yang akan coba kami bahas, kita diskusikan bersama, yaitu sebagai pendahuluan akan kami jelaskan tentang proses pertumbuhan civic education atau PKN atau PPKN. Kemudian yang berikutnya tentang peta konsep PPKN. Dan yang ketiga adalah tentang isu-isu aktual untuk penelitian PPKN. Baik, yang pertama kami ingin kita sama-sama menyegarkan kembali bagaimana posisi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau posisi PKN sejak atau dari proses pertumbuhannya sampai sekarang, misalnya menjadi mata pelajaran di sekolah atau sebagai program akademik di perguruan tinggi atau sebagai gerakan sosiokultural di masyarakat. Nah, ini ada bagan yang menurut kami ini cukup lengkap ya sebagai bahan untuk mengawali kita memahami apa itu civic education atau bagaimana pertumbuhan PKN khususnya nanti di Indonesia. Ini adalah bagan yang kami kutip dari buku yang ditulis oleh Profesor Nu'man Sumantri almarhum ya, guru besar di Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau adalah sarjana pendidikan pertama gitu ya, yang diluluskan oleh IKIP Bandung atau dulu namanya PTPG ya. Dan beliau sepulangnya dari Amerika mengenyam pendidikan S2 di Amerika, beliau membawa oleh-oleh, yaitu buku tentang menggagas pembaharuan civic terutama di Indonesia. Nah, dari buku itu pada tahun 2001 kumpulan-kumpulan tulisan beliau dikumpulkan menjadi sebuah buku yang cukup tebal gitu ya. Nah, dari 2001 itulah, dari kumpulan tulisan itulah kami coba kutip bagan ini, dan ini adalah proses bagaimana kita memahami proses pertumbuhan civic education ini. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa inti dari pendidikan kewarganegaraan, disiplin ilmu utamanya adalah ilmu politik di sini ya. Tetapi tidak semua diambil karena hanya sebagian dari ilmu politik saja, yaitu demokrasi politik. Demokrasi politik ini diambil untuk pelajaran di sekolah ya, yang mula-mula disebut civic government. Di tahun 1790 kemunculan civic adalah pertama kali di Amerika Serikat. Nah, kemudian kelahiran civic ini ternyata juga mendapatkan kritikan, mendapatkan menyebabkan lahirnya gerakan civic education. Kenapa? Karena civic yang intinya adalah demokrasi politik yang diambil dari ilmu politik itu menekankan pada pembelajaran yang bersifat indoktrinatif, bersifat doktriner. Jadi memandang bahwa warga negara bisa menjadi warga negara yang baik
dengan cara menjejali para siswa, warga negara itu dengan materi-materi pilihan yang terbaik. Jadi cukup pokoknya diberikan materi yang sudah dipilih oleh guru, yang sudah dipilih oleh lembaga-lembaga pendidikan atau perhimpunan-perhimpunan, asosiasi-asosiasi pendidikan. Semua materi yang terbaik untuk menjadikan warga negara yang baik itu kemudian dijejalkan, diberikan gitu ya, bahkan dengan cara-cara yang indoktrinatif. Nah, cara-cara ini bagi gerakan civic education ini tidak pas. Jadi tidak bisa mendidik warga negara itu dengan hanya menyampaikan materi-materi yang terpilih yang dianggap baik. Nah, perlu ada proses-proses pendidikan, perlu ada proses-proses pembelajaran yang di dalamnya ada interaksi antara guru dan siswa. Maka timbullah gerakan civic education ini. Pada tahun 1910 dipelopori oleh Howard Wilson. Gerakan ini timbul karena pelajaran civic kurang berisi kebutuhan siswa, aspek-aspek pendidikan dan kebutuhan masyarakat. Di samping kurang berisi kebutuhan siswa, aspek pendidikan dan kebutuhan masyarakat, juga tadi bahwa proses-proses pembelajarannya dilaksanakan secara doktriner, indoktrinasi. Kemudian pada tahun 1971 civic education ini mendapatkan perhatian yang luar biasa di Amerika Serikat. Jadi setelah dari civic kemudian menjadi civic education, perhatian itu ditunjukkan dengan bahwa civic education kemudian diperkaya dengan berbagai macam sumber pengetahuan dan pengaruh-pengaruh positif dari sekolah, orang tua, dan masyarakat. Jadi tidak semata-mata hanya berisikan demokrasi politik yang diambil dari disiplin ilmu politik, tetapi juga sudah diperkaya dengan berbagai sumber-sumber pengetahuan yang lain. Ini di nomor 4. Ada ilmu sosial masuk di sana, ada etika, ada agama, teknologi, sains, pengaruh-pengaruh positif dari masyarakat, konten-konten informal, termasuk juga konstitusi negara. Jadi semakin kaya sumber untuk civic education itu. Kemudian bukan hanya dari pengetahuan dan pengaruh positif dari sekolah, keluarga, dan masyarakat, tetapi juga karena sudah digabungkan dengan pendidikan, maka konsep-konsep psikologi pendidikan ini ditambahkan justru untuk menghidupkan civic education itu, sehingga civic education itu benar-benar sebagai program pendidikan gitu ya. Di sini ada psikologi pendidikan, ada teori-teori mengajar, teori-teori belajar, proses-proses berpikir, motivasi, transfer perception, dan seterusnya gitu ya, yang berkaitan dengan psikologi pendidikan. Tepatlah misalnya kalau Profesor Numan sering menyampaikan bahwa PKN itu adalah simplifikasi, penyederhanaan, adaptasi gitu ya, simplifikasi dan adaptasi dari berbagai disiplin ilmu sosial, terutama ilmu politik, ditambah dengan ilmu pendidikan untuk tujuan pendidikan yang disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Kenapa secara ilmiah? Karena dia dibangun melalui proses-proses berpikir ilmiah. Kemudian kenapa dia juga secara psikologis? Karena yang diperhatikan adalah para peserta didik yang akan menerima materi civic education itu. Nah, kemudian pada awalnya disampaikan bahwa pendidikan kewarganegaraan atau civic education itu dirancang untuk program kurikuler di sekolah. Karena itu kita bisa lihat di sini ada di nomor 6 di sini. A, B, C, D adalah ruang lingkup civic education yang sudah diperkaya. Ini A, B, C, D. Kemudian di sini ada kerucut E, F, G. Ini E, F, G adalah inti civic education, yaitu demokrasi politik. Nah, ini kerucut demokrasi politik sebagai inti dari civic education yang diambil dari ilmu politik sebagai ilmu utama untuk pendidikan kewarganegaraan. Kemudian tanda
X1, X2, dan X3 ini adalah bahan dan sumber lain yang diambil untuk memperkaya civic education. Jadi intinya demokrasi politik, kemudian ini adalah sumber-sumber lain, bahan-bahan lain dari ilmu sosial, etika, agama, ilmu hukum, dan lain sebagainya. Nah, kemudian berbagai sumber ini memperkaya civic education. Nah, X1 X1 ini, X1 ini A, B, I gitu ya. Itu adalah program civic education untuk sekolah dasar. Jadi ini untuk sekolah dasar. Kemudian yang berikutnya X2 X2 ini untuk sekolah lanjutan tingkat pertama, sekarang SMP atau MTS. Kemudian yang ketiga untuk tingkat SMA atau MA. Nah, Bapak Ibu hadirin peserta, kalau kita perhatikan, jadi sejak awal memang PKN itu dirancang untuk kepentingan di persekolahan. Tetapi materinya sudah diperluas dari berbagai sumber pengetahuan, pengaruh-pengaruh positif dari sekolah, orang tua, dan masyarakat. Kemudian tetap mempertahankan inti dari PKN itu, yaitu demokrasi politik. Hanya kalau kita lihat, inti demokrasi politik yang diajarkan pada tingkat sekolah dasar, SMP dan SMA ini ternyata berbeda. Porsinya cukup besar di tingkat SMA. Sementara di tingkat sekolah dasar, inti demokrasi politiknya itu kecil. Lebih besar justru pengaruh-pengaruh positif dari berbagai sumber yang lain, etika, misalkan agama gitu ya. Apa artinya? Kalau misalkan kita hubungkan dengan proses bahwa PKN itu adalah pendidikan nilai atau pendidikan karakter, maka pada tingkat sekolah dasar, pendidikan nilai dan pendidikan karakter itulah yang paling besar porsinya. Gitu. Sementara materi-materi tentang PKN-nya, yaitu demokrasi politiknya, porsinya kecil. Jadi anak-anak sekolah dasar dilatih untuk memahami tentang nilai, memahami tentang karakter, memahami tentang etika, sehingga terjadi proses pembiasaan menjadi siswa-siswa yang beretika, siswa-siswa yang berkarakter, yang menjunjung nilai gitu ya. Nah, makin tinggi jenjang pendidikannya, maka materi-materi itu mulai dikurangi. Materi etika, nilai karakter itu dibelajarkan di tingkat sekolah dasar karena usia ini adalah usia emas untuk pendidikan nilai, karakter, dan etika gitu ya. Kemudian di tingkat SMP ini inti demokrasinya sudah cukup besar, tetapi pengaruh luarnya juga masih cukup besar. Sementara di tingkat SMA inti civic education-nya yaitu demokrasi ini semakin besar. Pengaruh-pengaruh yang lainnya, pendidikan nilai, karakter, dan sebagainya ini tidak terlalu besar porsinya. Karena sudah ditanamkan di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Ini Bapak Ibu hadirin, jadi sejak awal PKN itu memang dirancang untuk sebagai program kurikuler di sekolah. Tetapi dalam perkembangannya, karena PKN itu sudah tidak hanya berdasarkan ilmu-ilmu politik ya, demokrasi politik itu, tapi juga mendapatkan pengaruh dari disiplin ilmu yang lainnya, maka lahirlah disiplin ilmu, pendidikan disiplin ilmu. Salah satunya adalah social studies ya. Social studies adalah pendidikan disiplin ilmu, bukan ilmu-ilmu sosial, tetapi ilmu-ilmu sosial yang sudah digabungkan dengan tujuan-tujuan pendidikan, proses-proses pendidikan. Maka lahirlah pendidikan disiplin ilmu, salah satunya social studies. Nah, PKN itu adalah bagian dari tradisi social studies. Bagaimana social studies atau di kita biasanya sering diterjemahkan sebagai IPS. Bagaimana IPS itu diajarkan? Yang pertama adalah IPS diajarkan sebagai transmisi kewarganegaraan. Bagaimana mentransmisikan
kewarganegaraan kepada para siswa, memahami tentang kewarganegaraan, cara memperoleh, cara kehilangan, termasuk hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Nah, kemudian selain transmisi kewarganegaraan, IPS juga dapat dibelajarkan seperti halnya kita membelajarkan ilmu-ilmu sosial. Maka lahirlah misalnya di tingkat SMP atau di tingkat SMA ada IPS geografi, IPS ekonomi, ya, IPS sejarah, misalkan gitu ya. Itu posisinya sejarah ya sebagai ilmu sosial. Kemudian ekonomi ya sebagai ilmu sosial, geografi juga sebagai ilmu sosial. Tetapi itu adalah salah satu bagian dari tradisi pembelajaran social studies, diajarkan sebagai ilmu-ilmu sosial. Demikian juga di SMA, misalkan kita ada sosiologi, ada pelajaran antropologi, itu juga pembelajaran IPS gitu ya, IPS yang diajarkan sebagai ilmu-ilmu sosial. Nah, yang ketiga adalah proses berpikir reflektif, ya, reflective inquiry. Jadi bagaimana ilmu-ilmu IPS itu, social studies itu diajarkan untuk melatih para peserta didik agar dia mampu berpikir inquiry, mampu memecahkan masalah dengan pertama kali mengenali adanya masalah, kemudian mencari, merumuskan misalkan hipotesis untuk pemecahan masalah, mencari bukti-bukti, menganalisis, dan kemudian mengambil kesimpulan. Nah, jadi PKN adalah salah satu tradisi dari social studies. Awalnya tradisi itu berupa transmisi kewarganegaraan. Nah, dari transmisi kewarganegaraan inilah, kata Profesor Udin, kini sudah berkembang pesat menjadi suatu struktur keilmuan. Jadi PKN itu sudah menjadi struktur keilmuan yang dikenal sebagai sistem pengetahuan yang terintegrasi atau integrated knowledge system. Jadi itu sekarang sudah kita berani mengatakan bahwa PKN itu adalah integrated knowledge system, sistem pengetahuan yang terintegrasi. Artinya dia setara dengan disiplin ilmu-ilmu yang lain. Bukan sekedar bahwa PKN adalah sebagai program kurikuler, sebagai mata pelajaran di sekolah, tetapi sudah berkembang menjadi sistem pengetahuan atau disiplin ilmu. Nah, apa konsekuensinya? Nah, dan bagaimana PKN sebagai disiplin ilmu itu? Di sini kami sampaikan peta konsep PKN yang utuh yang pernah dikemukakan oleh Profesor Abdul Aziz Wahab dan Profesor Sapria. Ya. Di buku itu dikemukakan ini gambaran PKN yang utuh, yang tidak hanya sebagai program kurikuler di sekolah, tetapi juga sebagai disiplin keilmuan, ya, sistem pengetahuan yang terintegrasi. Nah, di sini tentang PKN, ini PKN atau kemudian disebut juga PPKN. Ini tadi sudah dijelaskan, ada disiplin ilmu, ini disiplin ilmu utamanya, ya, ilmu politik. Nah, disiplin ilmu pendukung utama ini ilmu politik, yaitu demokrasi politik yang kemudian melahirkan sipik. Kemudian juga didukung oleh disiplin ilmu pendukung yang lainnya. Ya, disiplin ilmu pendukungnya semakin banyak. Ada ilmu hukum, ilmu pendidikan, ilmu tata negara, ilmu kenegaraan lainnya, psikologi, termasuk IPA, gitu ya. Disiplin ilmu sosial yang lain, filsafat moral, etika, agama. Ini mendukung untuk pengembangan pendidikan kewarganegaraan, baik untuk program kurikuler di sekolah sebagai mata pelajaran atau sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Dan pendekatan apa yang dilakukan untuk mengintegrasikan ini berbagai disiplin ilmu itu, maka kita punya konsep pendekatannya interdisipliner, multidisipliner, dan cross-disipliner, ya. Nah, sekarang sudah berkembang, ya, karena dia sebagai sistem pengetahuan yang terintegrasi, maka PKN itu sekarang sudah dapat kita bedakan menjadi 3 dimensi, atau Profesor Udin biasa menyebut 3 domain.
ya. 3 domain ini, yaitu domain akademik, kemudian yang kedua domain kurikuler, dan yang ketiga domain sosial kultural. Nah, inilah Bapak Ibu hadirin peserta. Jadi 3 domain ini, bahkan Profesor Sapria itu menambahkan bukan hanya 3 domain, sekarang sudah berkembang lagi untuk domain government, civic for government, untuk para pejabat pemerintah. Tetapi paling tidak kita bisa memahami bahwa PKN sebagai pengetahuan terintegrasi, dia bisa berperan dalam sebagai kajian akademik. Artinya ini yang kita kaji nih di perguruan tinggi. Ada program-program akademik yang melahirkan sarjana pendidikan bidang PKN, yaitu S1 PPKN. Kemudian ada program akademik yang melahirkan magister PPKN, ya, S2 PKN, atau program akademik melahirkan doktor S3 bidang PKN. Nah, kemudian yang kedua, program kurikuler. Ini yang tadi disampaikan. Program kurikuler itu artinya PKN sebagai mata pelajaran di sekolah, ya, dari mulai SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi sebagai mata kuliah wajib umum, ya, MKWU sekarang disebutnya. Bersandingan dengan Pancasila, bersandingan dengan bahasa Indonesia, bersandingan juga dengan agama, ya. PKN posisi di perguruan tinggi sebagai mata kuliah umum. Jadi siapapun mahasiswa di Indonesia pasti akan menerima materi pendidikan kewarganegaraan karena dia mata kuliah umum. Kemudian PKN juga dapat kita lihat dari dimensi yang ketiga, yaitu sosial kultural. Nah, inilah yang lahannya sangat luas, ya, sangat luas. Ini untuk nanti Bapak Ibu para peserta, para mahasiswa yang akan mengembangkan tulisan, kita bisa melihat dari sisi akademik, ya, bagaimana pengembangan program akademik di perguruan tinggi. Kita bisa juga melihat di PKN sebagai mata pelajaran, atau kita juga bisa melihat PKN sebagai program sosial kultural, gerakan-gerakan atau komunitas-komunitas kewarganegaraan di masyarakat, yang semuanya dirancang, dibangun untuk mengoptimalkan, menggali berbagai potensi dari anggota dari komunitas kewarganegaraan itu. Tujuannya adalah untuk pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam urusan-urusan publik, gitu ya. Nah, jadi ini teman-teman semua, Bapak Ibu hadirin, 3 dimensi inilah yang menjadikan bahwa PKN sekarang itu menjadi luas kajiannya. Tidak hanya untuk proses pembelajaran di sekolah, tetapi juga berbagai hal yang tujuannya adalah melatih warga negara menjadi warga negara yang baik, menjadi warga negara yang cerdas. Itu bisa kita klaim sebagai wilayah kajiannya PKN, gitu ya. Makanya sering disampaikan, misalkan kalau majelis taklim yang kita teliti, organisasi-organisasi kepemudaan kita teliti, sepanjang mereka menggali potensi anggotanya agar dapat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai warga negara yang baik, maka majelis taklim, kemudian organisasi kepemudaan, Karang Taruna, dan lain sebagainya itu bisa kita teliti sebagai wilayah kajian PKN, yaitu PKN sosial kultural. Oke, nah secara garis besar 3 dimensi ini, kemudian ini tujuannya kan membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dengan sistem demokrasi, ya. Sebagai warga negara Indonesia, kita perlu menerima ini, ya, menerima bahwa sistem politik kita itu adalah sistem politik demokrasi, di mana kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat, ya. Jadi mau tidak mau, ya, memang kita sudah menetapkan ini, ya, menetapkan demokrasi sebagai sistem politik kita, sistem dalam kehidupan penyelenggaraan berbangsa dan bernegara kita. Nah, kemudian melatih kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dengan sistem demokrasi itu
tujuan akhirnya adalah untuk menjadikan warga negara yang baik. Kenapa perlu ada warga negara yang baik? Tiada lain adalah untuk turut mewujudkan masyarakat madani Indonesia, civil society, ya, negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang baik, negara yang senantiasa diridhoi dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana caranya agar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara ini dijalankan dengan sistem demokrasi? Maka kita punya landasan di sini. Apa landasannya? Kita punya dasar negara Pancasila. Nah, Bapak Ibu hadirin teman-teman mahasiswa, Pancasila itu dasar negara kita. Itu sudah final, ya. Jadi apa yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa sejak awal dipertanyakan oleh Ketua BPUPKI misalnya, di atas dasar apa negara nanti akan kita dirikan, yang dihasilkan pun adalah Pancasila. Itu adalah untuk menjawab pertanyaan itu. Berarti Pancasila adalah sebagai dasar negara, karena di atas dasar apa? Maka Pancasila itu adalah dasar negara kita. Nah, sebagai dasar negara, di dalamnya juga terkandung sebagai pandangan hidup bangsa, gitu, sebagai ideologi bangsa, ya, yang menjadi cita-cita kehidupan berbangsa bernegara kita. Jadi Pancasila itu selain sebagai dasar negara, juga sebagai pandangan hidup bangsa, cita-cita bangsa kita, ya, cita-cita bahwa kehidupan kebangsaan kenegaraan kita berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nah, berikutnya untuk mewujudkan kehidupan dengan sistem demokrasi juga berlandaskan pada konstitusi. Ya, Pancasila dan konstitusi menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Aturan-aturan yang ada dalam konstitusi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, kemudian ini sudah berapa bahan kajian ini, ya? Ini 3 dimensi: akademik, kurikuler, sosial kultural, kemudian tentang demokrasi, tentang warga negara yang baik, tentang masyarakat madani, tentang dasar negara, ya, Pancasila, nilai-nilai Pancasila, tentang konstitusi, kesadaran berkonstitusi, hak-hak dan kewajiban warga negara di sini. Juga demokrasi itu, membangun sistem demokrasi itu dengan membangun dan mengembangkan ini, civic intelligence, civic responsibility, dan civic participation. Bagaimana membangun kecerdasan warga negara, bagaimana membangun tanggung jawab warga negara, dan kemudian partisipasi warga negara. Partisipasi pada tingkat lokal, pada tingkat nasional, pada tingkat global. Kita mengenal ada civic participation, ada juga kita mengenal civic engagement. Bagaimana warga negara itu terlibat dalam persoalan-persoalan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun pada tingkat global. Kita bisa teliti ini, kita bisa kembangkan artikel, tulisan, atau penelitian tentang partisipasi warga negara pada tingkat lokal, pada tingkat nasional, ataupun pada tingkat global sebagai warga negara global, global citizen. Nah, kemudian kecerdasan yang bisa dikembangkan juga bisa dalam berbagai aspek, ya. Kita akan mengenal juga multiple intelligence, kecerdasan majemuk, gitu ya, kecerdasan jamak. Bisa kecerdasan dalam intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Jadi dari sini saja kita bisa melihat kajian PKN itu ternyata luas sekali. Bicara kecerdasan warga negara saja, kita bisa lihat kecerdasan intelektualnya, kecerdasan emosionalnya sebagai warga negara. Bagaimana warga negara Indonesia yang dikenal sebagai warga negara yang santun, gitu ya, bangsa yang santun, toleran, kemudian saling menghormati, dan segala macam nilai-nilai kebaikan itu ternyata misalkan pada area-area publik dapat berubah begitu cepat, gitu ya, sehingga kita disuguhi misalkan berita-berita yang membuat kita merasa miris karena
tidak ada toleransi misalkan gitu ya, tidak ada kesopan santunan, tidak ada penghargaan terhadap kemanusiaan gitu ya. Itu yang kita disuguhi dengan berita-berita itu. Padahal secara emosional, mungkin private emosionalnya ya, emosional pribadinya bagus gitu ya. Tetapi ketika bergabung dengan massa di area publik bisa saja berubah gitu ya. Nah, ini salah satu yang juga sering saya sampaikan, ini yang salah satu kritikan misalkan dari Pak Yudi Latif ya. Orang Indonesia itu secara kecerdasan, ya, kecerdasan spiritual contohnya, kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, sosial. Secara spiritual misalnya, kegiatan-kegiatan keagamaan itu tidak pernah luput dari perhatian warga negara. Berbondong-bondong ikut kajian-kajian keagamaan. Antrean haji, naik haji bagi umat muslim, antrean naik haji itu sudah ada yang sampai bukan hanya 1-2 tahun. Ya, kita daftar hari ini mungkin 10 tahun, 15 atau bahkan 20 tahun yang akan datang baru kita bisa berangkat. Antrian haji. Wah, kalau umroh apalagi ya. Umroh tuh hampir setiap hari ada yang berangkat. Gitu ya. Jadi secara pribadi ya, individual, kecerdasan spiritualnya boleh jadi tinggi. Tetapi ketika dibawa ke area publik ya, ke area publik, kecerdasan itu bisa berubah. Contohlah, kemarin di UAD misalkan ada kuliah dosen tamu Pak Evi dari UMP menyampaikan bagaimana koruptor itu dilihat dari segi pendidikan, dari segi ketaatan kepada agama. Koruptor itu banyak yang haji, banyak yang hajah gitu ya, bahkan menteri agama sekalipun gitu ya. Kemudian intelektualnya dia tinggi ya, pendidikannya bukan mereka yang tidak sekolah, tapi mereka rata-rata sekolah, bahkan pendidikannya tinggi. Boleh jadi secara privat individu dia intelektualnya tinggi, emosionalnya bagus, spiritualnya bagus, sosialnya juga bagus. Tetapi ketika dihadapkan pada area publik sangat mudah terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan massa yang lebih banyak gitu ya, yang lebih besar. Oke, jadi ini teman-teman semua materi-materi yang bisa dikembangkan ya, materi-materi yang bisa dikembangkan, bisa ditulis ya, sumber-sumber inspirasi untuk menulis artikel tentang pendidikan kewarganegaraan. Di samping di sini juga bisa ditulis nih bagaimana IKN ya, ini civic atau IKN mengkaji hubungan antara negara dengan warga negara. Kemudian bagaimana warga negara dengan warga negara, sesama warga negara. Ini menarik, bagaimana hubungan negara dengan warga negara. Sekarang sering muncul istilah-istilah negara jangan kalah dengan ormas-ormas, negara jangan kalah oleh warga negara. Seperti benar, tapi perlu kita kaji, betulkah pernyataan itu gitu ya? Atau warga negara sebaliknya tidak boleh kalah oleh negara, seperti berhadap-hadapan. Padahal tugas negara yang mengayomi warga negara, melindungi hak-hak warga negara, gitu ya. Warga negara kepada negara juga punya peran, ya, baik positif ataupun negatif, gitu ya, aktif ataupun pasif. Iya. Gitu ya. Kita cari misalnya. Oke, kemudian ini peta konsep utuhnya yang mudah-mudahan nanti menginspirasi teman-teman semua ketika menulis, karena di sini banyak konsep-konsep yang bisa kita kembangkan, ya. Nah, kemudian saya kembali lagi ke kalau kita nanti di dunia persekolahan, PKN persekolahan ya sebagai mata pelajaran yang sekarang namanya adalah PPKN, maka kita bisa telusuri di sini apa yang dimaksud dengan PKN atau PPKN sebagai mata pelajaran. Kita bisa lihat di penjelasan pasal 77I, 77J ya, huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang ini sudah beberapa kali diubah gitu ya. PKN sebagai mata pelajaran itu dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Itu yang utama.
memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Jadi Bapak Ibu guru, ya teman-teman semua nanti kalau jadi guru, maka punya tugas melalui PKN itu mengembangkan, membentuk para peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme dan patriotisme. Dalam konteks apa? Ya, nasionalisme dan patriotisme itu dalam konteks nilai dan moral Pancasila. Makanya tuntutannya adalah warga negara yang Pancasilais, warga negara yang mampu menjalankan, mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bukan hanya slogan saya Pancasila gitu ya, atau saya seorang Pancasilais, bukan itu, tetapi yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian memiliki kesadaran berkonstitusi Undang-Undang Dasar. Jadi paham terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dan yang berikutnya adalah nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita sangat menyadari bahwa negara kita itu sangat beragam, ya, dari segi agama, suku bangsa, ras, bahasa, macam-macam, ya. Kita sangat beragam. Dan di atas keberagaman itulah kita mendirikan Indonesia ini. Jadi tidak bisa kita paksakan bahwa keberagaman itu harus menjadi satu gitu. Tetap harus beragam, tetapi keberagaman itu dibingkai oleh Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun beragam, tetapi tetap kita adalah satu Indonesia, gitu ya. Komitmen Sumpah Pemuda misalnya itu sudah mengawali dengan tegas bahwa kita bertanah air satu, berbangsa satu, kemudian menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian yang diperlukan lagi melalui PKN adalah komitmen terhadap NKRI. Jadi tidak ada pikiran-pikiran untuk keluar memisahkan dari NKRI. Kita punya komitmen sebagai negara kesatuan. Tidak misalkan memikirkan bahwa kita satu waktu harus jadi negara federal atau satu waktu kita harus pisah dari Indonesia, mendeklarasikan berdirinya sebuah negara baru, ya. Karena itu terlarang. Mendirikan sebuah negara baru di atas negara yang sah, itu terlarang. Nah, kemudian ini sasaran akhir, saya kutipkan dari Profesor Udin. Sasaran akhir dari PKN adalah ini, terbangunnya civic virtue, gitu ya. Itu yang inti dari PKN. Mengapa warga negara harus cerdas, harus baik, gitu ya? Karena diharapkan dalam dirinya nanti ada kebajikan, ada hikmah-hikmah, gitu ya. Dalam rangka apa? Membangun peradaban, ya, peradaban Pancasila. Bukankah tujuan pendidikan nasional itu, ya, fungsi dan tujuan pendidikan nasional itu adalah salah satunya membangun peradaban, ya, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, civic virtue ini dibangun oleh civic disposition, civic confidence, kemudian civic commitment, civic skill, civic participation, civic responsibility, ya. Ini juga sudah bisa untuk bahan kajian, ya. Civic disposition, bagaimana mengembangkan karakter atau watak kewarganegaraan. Civic confidence, ya, kepercayaan diri sebagai warga negara, ya, dalam kehidupan yang demokratis. Civic skill, ya, keterampilan warga negara, ya. Kemudian baik keterampilan intelektual ataupun keterampilan berpartisipasi. Kemudian civic participation, ya, partisipasi dalam ranah lokal, nasional maupun global. Civic responsibility artinya kita memiliki tanggung jawab sebagai warga negara, ya. Kemudian memiliki komitmen sedia dan mau untuk hidup dalam sistem demokrasi. Nah, kesemuanya ini akan membangun budaya kewarganegaraan, ya, yang pada akhirnya terbangun juga peradaban Pancasila. Itu kata Profesor Udin, ya. Nah, kemudian teman-teman semua, ini kita masuk, kalau tadi konsep-konsep yang bisa kita kembangkan, ya,
kita bisa kembangkan dalam penelitian-penelitian kita, dalam tulisan-tulisan kita tentang pendidikan kewarganegaraan atau wilayah kajian kita. Kemudian ini sudah lama, tetapi ini juga masih relevan dengan kita. John Patrick tahun 97 pernah menulis tentang kecenderungan global PKN, ya, Global Trend in Civic Education. Nah, kecenderungan global PKN itu adalah untuk demokrasi. Ada 9 kecenderungan global. Yang pertama, konseptualisasi PKN dalam istilah-istilah yang saling berinterrelasi, saling berhubungan antara civic knowledge, civic skill, and civic virtue atau civic disposition di dalamnya. Ini bukan sesuatu yang berpisah, ya, terpisah-pisah, tetapi civic skill misalkan dipengaruhi oleh civic knowledge. Demikian juga civic virtue. Kebajikan-kebajikan warga negara itu juga dilahirkan atas pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki atau keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh setiap warga negara. Civic virtue ini terbangunnya tidak otomatis, tetapi melalui proses sedemikian rupa. Bagaimana siswa atau kita memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, memiliki sikap, memiliki watak, memiliki kewarganegaraan, sehingga pada akhirnya kita memiliki virtues, gitu ya, kebajikan-kebajikan. Kemudian pengajaran konsep-konsep inti secara sistemik, ya, tentang konstitusionalisme, tentang demokrasi perwakilan, tentang hak-hak individual. Mengajarkan konsep-konsep ini secara sistem, ya, dalam pembelajaran di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Kemudian kecenderungan global dalam PKN juga adalah melakukan analisis terhadap studi kasus. Jadi ada kasus-kasus tertentu yang ada di lingkungan sekitar kita analisis dari berbagai perspektif, ya. Kasus-kasus itu dianalisis sehingga kita bisa membangun kesimpulan-kesimpulan berdasarkan kasus-kasus itu, ya, berdasarkan cara-cara berpikir ilmiah tadi, ya, reflective inquiry. Kemudian dalam PKN dikembangkan keterampilan-keterampilan untuk membuat keputusan, ya, pembuatan keputusan. Tentu pengambilan keputusan yang berdasarkan data, berdasarkan fakta, berdasarkan analisis yang kritis, yang reflektif, gitu ya. Tidak menyimpulkan tanpa data dan fakta, tidak menyimpulkan tanpa dukungan bukti-bukti yang ada, gitu ya. Kemudian nomor 5, kecenderungan lainnya adalah perbandingan dan analisis internasional tentang pemerintahan dan kewarganegaraan. Sudah muncul ini sekarang di kajian-kajian PKN, ada perbandingan pemerintah, ya, negara A, negara B, negara C dibandingkan, termasuk dengan kewarganegaraan. Bagaimana hak dan kewajiban setiap warga negara yang dimiliki oleh satu negara dengan negara yang lain dibandingkan. Bagaimana warga negara atau negara memberikan hak-haknya, melindungi hak-haknya dari setiap warga negara di setiap negara. Kemudian pengembangan keterampilan partisipatoris, ya, dan kebajikan kewarganegaraan civic virtue tadi melalui kegiatan-kegiatan belajar. Jadi keterampilan-keterampilan dan civic virtue itu dibelajarkan, ya. Tidak dibiarkan siswa kemudian karena sudah kita beri pengetahuan kemudian keterampilan sudah otomatis atau kebajikan sudah otomatis diperoleh oleh warga negara. Tetapi baik keterampilan ataupun kebajikan, watak, karakter tadi itu tetap harus melalui proses pembelajaran. Makanya kita punya, misalkan di kita Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan punya program penguatan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter bisa dilakukan berbasis kelas, artinya melalui proses pembelajaran di kelas melalui mata pelajaran. Kemudian berbasis budaya sekolah melalui pembiasaan, gitu ya, pembiasaan di sekolah melalui program-program rutin atau program-program insidental yang dilaksanakan di sekolah. Kemudian melalui berbasis masyarakat, bagaimana masyarakat menjadi lingkungan pembelajaran untuk karakter dari setiap warga negara. Jadi intinya bahwa
keterampilan ataupun kebajikan-kebajikan karakter itu perlu dibelajarkan. Kemudian penggunaan buku sumber dalam mengajarkan kebajikan kewarganegaraan, ya. Karena kebajikan itu diajarkan, maka perlu ada sumbernya, bukunya. Kita susun bukunya, bagaimana kebajikan-kebajikan itu, nilai-nilai utama apa yang perlu dibelajarkan, seperti pendidikan karakter misalkan ada 5 nilai utama yang perlu disampaikan kepada para peserta didik. Kemudian mempelajari secara aktif pengetahuan, keterampilan, dan kebajikan kewarganegaraan terus-menerus di dalam proses pembelajaran. Tiga kompetensi yang harus dikembangkan oleh PKN, yaitu civic knowledge, civic skill, dan civic participation. Tiga itu, ya, termasuk civic virtue, adalah perlu terus dipelajari secara aktif. Dan itu menjadi kompetensi utama dari lulusan setelah mempelajari mata pelajaran PKN. Dan yang ke-9 adalah menghubungkan antara isi dan proses dalam belajar mengajar, pengetahuan, keterampilan, dan kebajikan kewarganegaraan. Jadi mendukung yang pertama tadi, bahwa konsep-konsep ini saling berinterrelasi. Dia tidak terpisah satu sama lain, tetapi saling ada keterhubungan, ya, di antara konsep-konsep tadi. Dibawa di dalam proses pembelajaran juga demikian. Bagaimana pengetahuan, keterampilan, kebajikan, karakter itu dihubungkan dalam proses-proses pembelajaran. Oke, kemudian teman-teman semua, ini juga ada pendapat lain tentang kecenderungan dan masalah PKN abad ke-21, ya, abad sekarang. Dikemukakan oleh Isin dan Tanner, kemudian Osler dan Sterky tahun 2006 dan 2007. PKN itu menghadapi kecenderungan dan masalah, misalkan bagaimana PKN berjuang untuk redistribusi, berjuang untuk pengakuan, ya, sebagai mata pelajaran yang kuat, misalkan, ya. Kemudian ada pembahasan tentang kewarganegaraan versus hak asasi manusia. Mana hak asasi manusia ataukah hak-hak konstitusional sebagai warga negara yang harus dikedepankan. Kemudian kewarganegaraan global versus kewarganegaraan kosmopolitan. Bagaimana kita menjadi warga negara global, ya, sadar bahwa kita itu adalah bagian dari warga dunia. Bagaimana kita menyiapkan itu, sekaligus kita tuh menyadari bahwa kita adalah warga dari suatu negara yang tetap harus memiliki rasa nasionalisme, ya, memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air pada negaranya. Sementara kita juga harus menjadi bagian dari warga dunia, yaitu global citizens. Nah, kemudian pendapat lain tentang ketidakadilan dan ketidaksetaraan global, ya. Ini persoalan-persoalan yang boleh diangkat oleh teman-teman semua, ya, diteliti oleh teman-teman semua sebagai bagian dari penelitian PPKN. Globalisasi dan imigrasi, ya, persoalan-persoalan ini kita belajar misalnya hubungan internasional, bagaimana imigrasi-imigrasi, ya, dari negara-negara yang lain, gitu, ya, mereka yang mencari suaka misalkan ke negara kita, bagaimana perlakuan kita terhadap mereka dari negara-negara lain yang mencari suaka. Terus bagaimana kita menyikapi proses-proses globalisasi yang ini tidak bisa kita hindari, ya. Kehidupan kita itu sudah kehidupan yang sangat global, ya. Kemudian keterlibatan sipil dan politik, ya, tentang defisit pemuda, youth deficit. Ini juga menjadi permasalahan-permasalahan PKN. Kemudian akhir perang dingin dan gerakan anti demokrasi dan rahasia. Bagaimana kita menyikapi gerakan-gerakan semacam ini. Oke, nah yang terakhir ini nanti bisa kita kembangkan lebih lanjut. Ada isu-isu PPKN yang dapat kita tulis sebagai artikel ilmiah atau dapat kita teliti. Saya tempatkan misalnya pembelajaran PKN di era pandemi itu sekarang menjadi hal yang menarik, ya. Di era pandemi sekarang ini kan lembaga itu berlomba-lomba atau individual berlomba-lomba
mencari cara, mencari strategi bagaimana pembelajaran misalkan atau pendidikan itu tetap dapat dilaksanakan. Nah, kita bisa mengkaji ini nih, teman-teman semua, kita bisa mengkaji bagaimana pembelajaran PPKN di era pandemi. Bisa dilihat dari sisi materinya. Materi apa yang cocok di era sekarang ini? Apakah KI dan KD yang banyak itu, atau disederhanakan seperti yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di masa darurat, inilah kurikulum darurat. Inilah yang penting untuk diajarkan kepada para siswa. Bahkan sekarang untuk materi ini, gitu ya, ini 2-3 hari yang lalu saya mendapatkan informasi tentang bahwa Badan Standar Nasional Pendidikan itu sudah menerbitkan buku berjudul Fokus Pembelajaran. Ya, fokus pembelajaran untuk semua mata pelajaran, termasuk mata pelajaran PPKN. Nah, fokus pembelajaran itu mencoba meramu sedemikian rupa materi-materi ruang lingkup materi PPKN di sekolah, ya, KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4, termasuk KD 1 dan seterusnya. Ruang lingkupnya apa saja dicoba diramu, kemudian lahirlah dari sekian banyak KI dan KD itu fokus pembelajaran untuk kelas 7 adalah ini, kelas 8 adalah ini, kelas 9 adalah ini, dan seterusnya. Itu ada fokus pembelajaran sekarang. Teman-teman boleh teliti itu. Apakah fokus pembelajaran itu memang betul-betul inti dari pembelajaran di setiap jenjang pendidikan, di setiap kelas gitu ya. Atau justru malah tidak ada sangkut pautnya dengan KI dan KD yang sudah menjadi dokumen resmi pembelajaran kita. Dari sisi materi ya, kemudian dari sisi media. Di era pandemi ini kita perlu berlomba-lomba ini. Bagaimana kita mengembangkan media pembelajaran yang dapat menghantarkan materi kita dengan lebih baik kepada para peserta didik yang terpisah oleh jarak gitu ya. Kita tidak bisa bertatap muka secara langsung seperti kita hari ini, tetapi dengan menggunakan media, teman-teman mahasiswa PPKN misalkan bisa mengembangkan media-media yang cocok untuk pembelajaran di era pandemi ya. Kemudian materi, media, sumber-sumber pembelajaran gitu ya. Kemudian model-model evaluasi, bagaimana ini mengevaluasi pengetahuan, sikap, kemudian keterampilan siswa, sementara tatap muka saja tidak dilakukan. Ya, kita tidak mengetahui bagaimana keseharian siswa, gitu ya. Nah, evaluasi itu perlu dikembangkan, gitu ya, perlu dikembangkan oleh para mahasiswa, oleh kita, oleh para peneliti bidang PPKN. Kemudian materi, media, sumber, evaluasi, termasuk metode ya. Metode apa yang paling ampuh lah katakanlah begitu. Metode apa yang cocok untuk pembelajaran di era pandemi ini. Nah, jadi nomor 1 ini banyak sekali ya teman-teman bisa kita kembangkan. Saya mau lihat dari sisi media, saya mau lihat dari sisi materi, saya mau lihat dari sisi penilaian, mau lihat dari sisi metode, model ya, model-model pembelajaran silakan. Sangat luas ini ya, sangat luas untuk nomor 1 ini. Kemudian isu-isu lain yang juga tidak kalah menarik adalah gerakan sosio-kultural kewarganegaraan. Karena PKN bukan hanya di sekolah, tapi juga di masyarakat sebagai program sosio-kultural, maka kita bisa mengkaji gerakan-gerakan sosio-kultural kewarganegaraan. Ya, beberapa penelitian disertasi, tesis, termasuk skripsi di PPKN sekarang sudah mulai banyak yang meneliti tentang komunitas-komunitas kewarganegaraan. Di Bandung misalkan ada komunitas Bandung Berkebun, ya, gitu ya. Jogja juga ada komunitas Jogja Berkebun, atau komunitas-komunitas warga yang lainnya yang kesemuanya sebenarnya berupaya untuk memberdayakan warga negara, melibatkan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini sangat luas kalau ini ya, silakan mau diteliti komunitas
keagamaan, komunitas kepemudaan, komunitas kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Kemudian tentang korupsi, ya, mau tidak mau ini tetap harus kita angkat gitu ya, karena sekalipun sudah ada komisi KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi, tetap saja korupsi bukan semakin menurun, tetapi ya justru terus bertambah gitu ya. Bahkan nominal, kalau misalkan hitungan rupiah, nominal rupiahnya juga semakin besar gitu yang dikorupsi. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita bersama, bagaimana warga negara itu bisa memiliki komitmen anti korupsi ya, komitmen untuk tidak korup gitu ya. Kemudian hak asasi manusia. Nah, ini masih menjadi PR ya, menjadi PR besar bangsa kita ya, menjadi PR besar bangsa kita. Tugas untuk menegakkan hak asasi manusia itu kan tugas utamanya ada di negara, terutama pemerintah. Itu kata undang-undang hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia bisa saja dilakukan oleh masyarakat, oleh warga negara, oleh manusia itu sendiri, atau juga bisa dilakukan oleh pemerintah, gitu ya, oleh negara, dan hal ini pemerintah melalui aparat pemerintahnya. Nah, ini menjadi PR besar. Di bulan Desember ini kita ada 2 hari besar, Hari Anti Korupsi Internasional dan Hari Hak Asasi Manusia. Ya, ini mudah-mudahan menjadi perhatian kita bersama, gitu ya. Kemudian konsep-konsep multikulturalisme, tadi bagaimana membangun kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang sangat majemuk, yang sangat multi budaya ini, ya. Makanya di kita ada mata kuliah pendidikan multikultural atau pendidikan multibudaya atau pendidikan keantarbudayaan gitu ya, apapun istilahnya. Tetapi berupaya untuk memberikan pemahaman bahwa kita sebagai warga negara Indonesia hidup berdampingan dengan mereka yang boleh jadi berbeda dengan kita, dan bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan mereka yang berbeda dengan kita, saling toleran, saling hargai, menghormati, dan seterusnya. Kemudian literasi budaya dan kewargaan, ini juga teman-teman gerakan literasi nasional yang dicanangkan oleh Kemendikbud, itu juga termasuk salah satunya adalah literasi budaya dan kewargaan. Literasi tentang budaya kita yang sangat beragam tadi. Kemudian literasi tentang kewargaan, bagaimana setiap warga negara memahami kembali hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Ini sebagai sebuah gerakan gitu ya, bisa dilaksanakan di sekolah ya. Dengan cara-cara seperti apa sekolah bisa mengembangkan literasi budaya dan kewargaan? Ya, penyediaan misalkan sarana prasarana untuk para siswa memiliki literasi tentang budayanya, penyediaan sarana prasarana buku, perpustakaan, pojok-pojok budaya, pojok kewarganegaraan gitu ya. Jadi misalkan di sekolah-sekolah kita ada, atau di kampus kita ada khusus di perpustakaan itu civic corner ya. Jadi pojok kewarganegaraan atau pojok budaya gitu ya. Artinya di sana itu buku-buku tentang kebudayaan, buku-buku tentang budaya masyarakat bangsa Indonesia yang sangat banyak itu. Kemudian civic corner artinya buku-buku sumber-sumber yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Nah, kemudian kajian lain adalah tentang penguatan pendidikan karakter. Dari 18 nilai karakter utama sekarang diperas gitu ya, diperas sehingga lahirlah 5 nilai karakter utama yang perlu dibelajarkan tadi tentang karakter. Religius, nasional, mandiri, gotong royong, dan integritas ya. Ini menjadi bahan penelitian kita semua ya, bisa melihat bagaimana pendidikan karakter religius, bagaimana pendidikan karakter nasional, karakter mandiri, gotong royong, integritas, ini semuanya wilayah kajian PKN ya. Ini sudah bisa diteliti oleh 1, 2, 3, 5 orang peneliti bisa satu-satu ini ya. Penguatan pendidikan karakter bisa berbasis
kelas, bisa berbasis budaya sekolah, bisa berbasis masyarakat. Sudah 5 kali 3 sudah 15 orang meneliti satu tema ini. Kemudian digital citizenship, kewarganegaraan digital. Ya. Kita hidup di abad di mana kita tidak bisa lepas dari hal-hal yang sifatnya digital. Handphone itu kemana-mana kan kita pegang, gitu ya. Kalau satu waktu kita bepergian, handphone ketinggalan, itu rasanya ada sesuatu yang hilang dari diri kita. Kita gelisah karena handphone kita ketinggalan, gitu ya. Seolah-olah kita menjadi terasing, gitu ya, merasa sendiri karena gara-gara handphone ketinggalan. Nah, jadi digital citizenship, bagaimana kewarganegaraan digital? Sikap-sikap yang harus dibangun, pengetahuan yang harus dibangun, termasuk keterampilan. Kemudian global citizenship, ya. Tadi saya sampaikan bahwa warga kita itu adalah bagian dari warga dunia. Karena sebagai bagian dari warga dunia, maka kita juga harus mengenali bagaimana dunia di sekitar kita, gitu ya. Warga negara di negara-negara yang lain, memahami budayanya, memahami karakteristik mereka, karena mau tidak mau kita itu adalah bagian dari warga dunia ini. Kemudian kearifan lokal, ini juga menjadi penciri, ya, kekayaan budaya milik kita. Ini juga perlu diteliti. Ada hukum adat misalkan, ya. Hukum adat itu bisa saja nanti yang diangkat bukan semata-mata hukum adatnya ansih, tetapi bagaimana dari masyarakat adat, dari masyarakat yang menerapkan hukum-hukum adat itu, kita belajar tentang kearifan lokal di masyarakat hukum adat itu. Persoalan-persoalan narkoba ini juga menjadi perhatian kita sebagai komunitas PKN. Dekadensi moral apalagi ini, ya, mesti ini menjadi perhatian bersama, ya, Bapak Ibu atau teman-teman semua. Kalau ada persoalan-persoalan moral, mesti kalau di pembelajaran yang jadi tertuduh itu adalah guru-guru PPKN, ya. Selain guru-guru PPKN, mungkin guru-guru agama, ya. Persoalan moral guru PKN, guru agama, nggak benar. Apalagi kalau persoalan moralnya itu justru dilakukan oleh guru agama atau guru PKN. Dan ini ternyata tidak sedikit jumlahnya, ya, cukup banyak. Krisis keteladanan ini, ya, makanya Pak Yudi Latif itu menulis mata air keteladanan agar kita bisa belajar bagaimana keteladanan yang ditampilkan oleh para pendiri bangsa kita, ya, para negarawan kita. Berbeda di pemikiran, tetapi mereka menunjukkan keteladanan yang baik, gitu ya. Berbeda di urusan agama, budaya, ras dan sebagainya, tapi mereka menjadi teladan yang kalau kita baca sebenarnya kita bisa terapkan, kita bisa tiru keteladanan mereka. Karena salah satu persoalan bangsa kita adalah krisis keteladanan. Tentang bela negara, ya. Kemudian tentang cinta tanah air, ini sudah makanan sehari-hari komunitas PPKN, ya. Kesadaran lingkungan, ini juga bagaimana orang-orang PKN peduli terhadap lingkungannya, ya. Sekarang ada istilah ecological citizenship, ya. Ini Pak Yoga dari Unipma juga meneliti ini, menulis tentang ecological citizenship, bagaimana kewarganegaraan ekologi. Warga negara yang sadar gitu terhadap lingkungannya, ya, peduli terhadap lingkungannya, bukan hanya lingkungan sosial saja, tetapi lingkungan yang sifatnya fisik, lingkungan hayati, lingkungan hidup, gitu ya. Atau sekarang misalkan ada istilah green moral, ya, moral hijau, itu juga sama. Ya, green moral berarti kita peduli dengan lingkungan hayati kita, lingkungan fisik kita. Di sekolah-sekolah misalkan dikembangkan sekolah berbasis adiwiyata. Artinya bagaimana sekolah itu menjadi peduli terhadap lingkungan fisik, lingkungan hayati. Ditanamlah pohon-pohonan sehingga rimbun, sejuk dan sebagainya. Kemudian tanggap bencana, karena negara kita berada di negara yang tidak bisa jauh dari bencana, ya. Segala macam bencana ada di negara kita perlu tanggap bencana.
Kemudian filantropi, ya, kedermawanan, kesalehan, ya, kesalehan sosial. Ini juga bisa menjadi kajian penelitian yang menarik di PPKN. Bagaimana sikap-sikap warga negara yang dermawan? Apakah kedermawanan itu memang didorong oleh kepedulian kepada orang lain, atau sekedar untuk menunjukkan kepada publik bahwa kita peduli. Kemudian isu-isu radikalisme, ya, ini jadi program pemerintah ini memerangi radikalisme. Kesadaran pajak ini juga dititipkan di kajian PPKN. Bagaimana warga negara punya kesadaran untuk membayar pajak, karena pajak menjadi salah satu sumber utama penghasilan negara. Kemudian jurnalisme warga, civic journalism, ya, ini juga bisa kita kembangkan. Dan media cyber, media sosial, ya, ini yang kalau tidak hati-hati ya kita bisa terjerembab, dipersoalkan gitu ya, mungkin hanya gara-gara update status di media sosial. Ya. Bagaimana kita mengelola media sosial ini dengan baik, ya, tidak menyebarluaskan misalkan informasi-informasi bohong, informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya, hoax dan sebagainya. Bagaimana orang-orang PKN berupaya menangkal hoax itu, dan tadi yang melalui media sosial ini justru kita menjadi cerdas secara dalam dunia digital kita menjadi warga negara digital. Barangkali itu Bapak Ibu Saudara teman-teman semua, pembahasan tentang isu-isu mutakhir, ya, isu-isu mutakhir, dan Bapak Ibu teman-teman semua juga bisa menambahkan isu-isu yang berkaitan dengan kajian-kajian PPKN yang sekarang sedang marak, ya, dan menarik untuk diteliti. Tentu sesuai dengan bidang kajian kita, yaitu PPKN. Saya kira itu untuk sementara. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami kembalikan ke Pak Trisna. Mangga Pak Trisna.